Ketemu lagi ketemu lagi di dunia Rafa. Dunianya Rafa. Dunianya Mama Imu. Oke, jadi Rafa itu kan punya kebiasaan kalau mau tidur tuh harus dibacain buku. Ini kameranya di sini ya. Rafa tuh punya kebiasaan kalau mau tidur itu harus dibacain buku. Kadang-kadang dia tuh minta buku banyak banget, jadi dan disitulah jadi pengen sharing karena ternyata beberapa buku yang dibelikan itu bukan hanya menghibur Rafa, tapi juga menghibur emaknya. Emaknya juga suka membaca buku-buku anak-anak sekarang. Kita baca apa sekarang? Baca Blue Kangaroo. Blue Kangaroo yang mana nih? Yang Where Are You? Iya, Where Are You? Yang sekolah. Yang sekolah. This one. Ini adalah buku Blue Kangaroo dari Emma Chester Clark. Come to School tuh, nih dari Blue Kangaroo. Oke. Kita akan baca seperti apa sih Blue Kangaroo. Jadi Blue Kangaroo ini adalah boneka yang terus dibawa sama si anak cewek ini, namanya Lily. Jadi kemana? Oh ya, nggak kelihatan aja. Jadi kemana-mana boneka ini tuh terus dibawa sebagai boneka kesayangan. Nah, dalam cerita ini tuh seolah bonekanya ini tuh juga bisa ikut bergerak, bisa ikut bicara, dan ada suatu waktu di mana mereka tuh harus terpisah. Kenapa bisa terpisah? Apakah Lily pelupa dan tidak membawa Blue Kangaroo-nya? Kita baca sama-sama ya. Let's go. Oke, sekarang kita baca Come to School to Blue Kangaroo. Nah, Blue Kangaroo. Di suatu hari, Lily itu bilang sama Blue Kangaroo-nya kalau dia tuh mau berangkat ke sekolah. Dia mau punya sekolah baru. Jadi dia nanya sama Blue Kangaroo, "Will you come to Blue Kangaroo? Kamu mau ikut berangkat juga nggak?" Dan Blue Kangaroo menjawab, "Yes." Dan dia tersenyum. Nah, dia bersiap-siap mulai dari pensil, terus tas sekolahnya. Mamanya juga bahkan menyiapkan atau membuat kantong kecil buat Blue Kangaroo. Jadi diikat di pinggangnya situ. Terus Lily bingung. Dia khawatir kalau Blue Kangaroo-nya itu tuh nggak siap untuk berangkat ke sekolah. "I don't think he wants to go to the new school." Terus ibunya bilang, "Tapi di sana ada banyak hal loh yang bisa dilakukan." Dan ini Blue Kangaroo ini, boneka ini tuh kesannya kayak bisa tersenyum gitu, ya kan? Dan ontinya itu datang bawa kotak makan untuk Blue Kangaroo dan juga untuk Lily. Wah, Lily masih takut juga. Kayaknya Blue Kangaroo ngerasa takut deh untuk Sekolah. untuk sekolah, betul. Tapi kelihatannya kalau dari mukanya dia tersenyum loh. Ingat. Ini Blue Kangaroo apa kelihatan kayak tikus nggak sih? Tikus. Nah, ini lagi disiap-siapin semua barang-barangnya dan Lily masih juga khawatir. Aduh, besok kalau misalnya ada banyak orang Blue Kangaroo gimana ya? Dan kalau dari Blue Kangaroo sendiri kayaknya dia pengen banget untuk mengeksplor sekolah barunya. Nah, besok paginya, halo. Ini udah ada yang menyapa nih. Halo Lily. Mamanya bilang, "Halo you too." Tunggu, kata Lily. "Kayaknya Blue Kangaroo sakit perut deh. Dia mau pulang," kata Lily. Kata ibunya, "Ayo dong, sekarang kamu jumpai gurumu ya. Nanti biar gurumu yang ngurus itu Blue Kangaroo ya." Dan ternyata benar. Ketemu sama gurunya namanya Miss Zazao. "Miss Zazao, aku khawatir dengan Blue Kangaroo-ku." Oke, dia sangat beruntung dia punya kamu. Sini, nanti aku taruh di tempat yang terbaik untuk Blue Kangaroo supaya dia bisa melihat kamu di hari pertamanya. Nah, ditaruh di mana Blue Kangaroo ya? Kok hilang? Oh, dia ada di situ. In the classroom, Miss Zazao showed Lily where to sit and she put Blue Kangaroo on the windowsill. Jadi Blue Kangaroo-nya ditaruh di jendela supaya bisa melihat. Pelajaran pertama adalah menggambar bangun ruang. Ada lingkaran, segitiga, dan setelah itu mereka melakukan matematika. Ada penambahan jumlah-jumlah gitu. Ada bertanya, "Wow, berapa 2 ditambah 4? Duanya mana? Tuh, nih pakai huruf.
Oh, Lily mengangkat tangan. Saya tahu. Blue Kangaroo juga kayaknya pengen angkat tangan deh. Dia kayaknya tahu. Nah, at break time, all of Lily's class went to the playground. Waktunya bermain. Dia bermain. Blue Kangaroo kelihatan nggak ya? Oh iya, dia melihat Lily dari kejauhan. Dia terlihat sangat bahagia. Nah, waktu kelas menggambar, Blue Kangaroo juga melihat. Oh, kata Blue Kangaroo, I wish I could do it too. Aku berharap aku bisa melakukan itu juga. Dan sekarang waktunya baca buku habis menggambar. Kayak kita lagi baca buku ya. Ini belajar membaca tentang Dancing Frog. Dan sekarang waktunya pulang. Dadah, Lily sudah dijemput sama ibunya. Kayaknya ada yang kurang. Lily bercerita banyak sekali tentang hari pertama sekolahnya. Semua pengen tahu bagaimana kehidupan Lily di sekolah. Terus kemudian Onti tiba-tiba ingat. Onti bilang, itu tadi kehidupan kamu di sekolah. Blue Kangaroo gimana? Oh no, I've forgotten him. Aku lupa. Terus di mana dong Blue Kangaroo? Di sekolah. Masa sih? Kita lihat. Ayo mama, boleh kita ke sekolah nggak? Aku mau ambil Blue Kangaroo-nya. Tenang aja, Blue Kangaroo will be alright. He'll be there waiting for you in the morning. Udah nggak usah khawatir, dia akan ada di situ dan akan menunggumu di pagi hari. Karena sekolah kalau malam tutup. Dan ternyata Blue Kangaroo-nya di mana? Masih di situ terdiam. Dia sedih. Tapi tiba-tiba dia berpikir, nah sekarang aku bisa melakukan semua yang Lily lakukan. Dia mulai melompat dari dekat jendela. Dia mulai ngapain ini? Mewarnain, menggambar. Dia bikin apa? Tower, bikin balok-balok. Dia menggambar juga. Oh, dia bikin matematika. Dan kemudian dia bikin istilahnya karya-karya. Dia bikin flower. Nah, dia juga membaca. Dia pengen membaca tentang Dancing Frog yang tadi dibacakan oleh Miss Zazao. Ketika setelah membaca dan gak lama kemudian dia mengantuk. Ternyata membaca itu juga pengantar tidur ya. Kayak adik yang pengen tidur harus baca dulu. Gak lama dia tidur. Dia pengen tidur, semoga besok bisa ketemu sama Lily. In the morning, Lily rushed to school. Dia langsung lari, datang ke sekolah. Miss Zazao was in the classroom dengan kepala sekolahnya. Wow, coba lihat kelasnya. Ada banyak gambar, ada balok-balok yang tersusun. Siapa yang bikin ini semua? Lily. Lily. Tetot. Siapa yang membuat ini semuanya? Siapa yang mengerjakan di malam hari tadi? Si Kangaroo. Si Kangaroo yang mengerjakan ini semua. Lily mencari Blue Kangaroo, ternyata Blue Kangaroo-nya ada di sofa, ada di bantal. Aku tahu siapa yang ngerjain ini. Pasti Blue Kangaroo. Dan akhirnya Blue Kangaroo menghabiskan waktu melihat lagi di jendela semuanya. Pas pulang, gurunya Lily bilang, sampai besok ya Lily. Sampai besok juga Miss Zazao. Blue Kangaroo besok datang lagi ya. Katanya gitu. Blue Kangaroo cuman diam aja dalam pikirannya. Oh yes, I'm coming too. Wow. Dan sebelum tidur, dia taruh kertas sama pensil di samping meja untuk Blue Kangaroo. Aku pengen sekolah deh besok. Blue Kangaroo pun juga tertawa. Ternyata sekolah itu seru. Blue Kangaroo pun juga pengen sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ternyata seperti itu. Blue Kangaroo ini boleh dibilang semacam ya, boleh dibilang kayak boneka, tapi dia ya ibaratnya hidup lah. Kalau mama bilangnya ini kayak boneka gitu, tapi dia bisa hidup gitu ya. Dan ini bercerita tentang sebuah persahabatan yang luar biasa, tapi kadang-kadang sering ditinggalkan ya. Tapi akhirnya mereka balik lagi. Jadi demikianlah cerita Come to School to Blue Kangaroo. Semoga bisa menghibur untuk semuanya. Cerita hari ini, kita ketemu lagi di buku-buku lainnya ya. Ini bukunya nih ya. Nih, merayakan sebuah persahabatan. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi. Dadah semuanya.
Dadah. Dadah.